Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu hebat. Jumpa lagi bersama saya, Syahrir Fahrudin, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bima, lingkup SMP Negeri 5 Sapi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas refleksi di mingguan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1. Pada modul 2.1, melalui refleksi di mingguan, saya menggunakan metode 4F, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama, peristiwa. Pada peristiwa ini, pengalaman yang saya dapatkan yang cukup berharga dan luar biasa, yaitu bagaimana memahami kebutuhan murid dan memetakan keadaan murid berdasarkan kemampuan murid. Pada modul 2.1 ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, menurut pemahaman saya adalah bagaimana seorang guru harus memahami kebutuhan individual murid untuk mendukung perkembangan mereka secara optimal, serta melibatkan beberapa langkah penting seperti pembuatan rencana pembelajaran yang berdiferensiasi. Kegiatan positif yang saya lakukan pada modul 2.1 ini pula, yaitu yang pertama, kebersamaan dan dukungan dari rekan calon guru penggerak yang seringkali memberikan dukungan moral dan semangat yang sangat berharga melalui diskusi dan kolaborasi. Mereka membantu memperkuat keyakinan saya dalam mengimplementasikan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang kedua, masukan yang diberikan oleh pengajar praktik membantu saya untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan dalam menyelesaikan tugas sebagai calon guru penggerak. Yang ketiga, pembelajaran yang mendalam dari fasilitator dan instruktur yang memberikan materi yang mendalam dan komprehensif tentang pembelajaran berdiferensiasi, termasuk metode dan teknik yang dapat diterapkan di kelas. Hal ini meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan berbagai kebutuhan murid. Hal baik yang saya lakukan di sekolah sebagai implementasi dalam kegiatan positif yang saya lakukan pada modul 2.1 adalah dengan modal ilmu yang saya dapatkan pada calon guru penggerak ini, kegiatan positif yang saya lakukan adalah dalam rangka mempersiapkan observasi dari pengawas dan kepala sekolah. Saya secara aktif berkolaborasi dengan rekan guru untuk menyusun rencana pembelajaran yang komprehensif. Kami bekerja sama dengan penuh semangat untuk memastikan bahwa rencana tersebut mencakup strategi pembelajaran berdiferensiasi yang efektif serta menyesuaikan materi dan metode pengajaran dengan kebutuhan murid. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat persiapan kami, tetapi juga meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dengan tujuan akhir untuk memberikan pengalaman belajar yang optimal bagi semua murid. Implementasi yang saya lakukan di kelas melalui pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satunya membagi kelas ke dalam kelompok berdasarkan kemampuan dan kebutuhan saya, membagi murid ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan tingkat kemampuan dan kebutuhan murid, sehingga setiap kelompok
dapat menerima materi dan tugas yang sesuai dengan tingkat mereka. Yang kedua, menawarkan pilihan tugas dan aktivitas. Di sini saya menyediakan berbagai pilihan tugas dan aktivitas yang memungkinkan murid untuk memilih sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka, seperti proyek kreatif, presentasi, atau tugas tulisan. Yang ketiga, menggunakan media dan sumber belajar yang beragam. Di sini saya menggunakan berbagai media dan sumber belajar seperti video, infografis, dan alat digital untuk memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda dan membuat materi lebih menarik dan mudah dipahami. Dalam menyelesaikan modul 2.1 ini, saya mengalami kendala dan hambatan, di mana dalam menyelesaikan tugas modul 2.1 ini, saya menghadapi beberapa hambatan yang signifikan karena harus menyeimbangkan tuntutan tugas dari sekolah dan tuntutan sebagai calon guru penggerak, serta tanggung jawab saya sebagai ketua Karang Taruna di pemerintah desa, di mana kegiatan yang padat ini tidak hanya menguras pikiran, tetapi juga tenaga, sehingga mempengaruhi kemampuan saya untuk fokus sepenuhnya pada tugas modul ini. Akibatnya, saya terpaksa terbaring lemah di tempat tidur karena gangguan kesehatan yang timbul dari kelelahan yang berlebihan dan rasa stres. Namun, hambatan tersebut dapat saya atasi melalui yang pertama, hambatan tersebut saya dapat atasi melalui motivasi dari istri saya yang selalu memberikan dorongan moral dan memahami kesulitan yang saya hadapi. Yang kedua, motivasi dari rekan calon guru penggerak. Kebersamaan dan dukungan dari kelompok kami seringkali memberikan dukungan moral dan semangat yang berharga. Melalui diskusi dan kolaborasi, mereka membantu memperkuat keyakinan saya dalam menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Yang ketiga adalah motivasi atau dukungan dari pengajar praktik, yaitu Bapak Agus Salim, di mana bimbingan, arahan, dan masukan yang diberikan oleh pengajar praktik membantu saya untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan dalam menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Dan motivasi saya yang terakhir adalah dari Bapak Fasilitator dan instruktur. Dengan materi yang mendalam dan komprehensif tentang pembelajaran berdiferensiasi, termasuk metode dan teknik yang dapat diterapkan di kelas. Hal ini meningkatkan pemahaman dan motivasi saya dalam menyelesaikan tugas sebagai calon guru penggerak, dalam meningkatkan kompetensi diri meskipun dalam keadaan yang tidak stabil. Dokumentasi kegiatan saya selama proses kegiatan calon guru penggerak. Yang kedua adalah perasaan. Bagaimana perasaan saya selama pembelajaran ini berlangsung? Lalu apa yang saya rasakan? Lalu hal menarik apa yang saya memiliki terhadap perasaan tersebut?
Perasaan saya pada modul 2.1 ini sangat menantang dan memuaskan, serta menguras pikiran dan tenaga. Meskipun modul 2.1 ini sangat menantang dan menguras pikiran serta tenaga, saya merasa sangat senang dan puas setelah menyelesaikannya. Karena proses yang penuh tantangan ini memberikan pengalaman belajar yang berharga dan meningkatkan keterampilan saya secara signifikan. Rasa pencapaian dan kepuasan dari berhasil mengatasi tantangan tersebut membuat semua usaha yang saya keluarkan terasa sangat berarti dan memotivasi saya untuk terus berkembang demi anak bangsa. Yang ketiga adalah pembelajaran. Pembelajaran atau pelajaran dan hal baru yang menarik yang saya dapatkan pada pembelajaran berdiferensiasi adalah di mana dalam modul 2.1 saya mendapatkan pelajaran dan hal baru yang sangat menarik tentang pembelajaran berdiferensiasi seperti metode pengajaran dengan kebutuhan dan gaya belajar murid. Saya mempelajari cara-cara inovatif untuk memahami perbedaan gaya belajar dan tingkat kemampuan murid dari Bapak Fasilitator dan Bapak Instruktur, serta bagaimana merancang aktivitas yang dapat memfasilitasi perkembangan murid secara optimal. Pengalaman ini memperluas wawasan saya mengenai pentingnya fleksibilitas dalam mengajar dan memberikan alat serta teknik baru untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan murid. Yang keempat, penerapan. Penerapan yang dapat saya lakukan dengan lebih baik di masa yang akan datang adalah yang pertama, menyesuaikan pengajaran. Sebagai implementasinya adalah saya akan menyesuaikan metode pengajaran dan materi sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga setiap murid menerima dukungan yang tepat berdasarkan tingkat kemampuan dan gaya belajar murid. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan murid. Sebagai implementasinya, saya merancang aktivitas dan tugas yang bervariasi dan relevan bagi setiap murid. Saya akan meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar murid, membuat murid lebih aktif berpartisipasi dalam kelas. Yang ketiga, memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif. Sebagai implementasinya, saya melakukan pemetaan kebutuhan dan melakukan penyesuaian yang sesuai dan memastikan bahwa setiap murid mendapatkan tantangan dan dukungan yang mereka butuhkan sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan memuaskan. Yang keempat, mengoptimalkan evaluasi dan umpan balik. Implementasi yang saya lakukan adalah memberikan umpan balik yang lebih spesifik dan bermanfaat dengan memahami dan kemajuan masing-masing individu murid. Yang terakhir, atau yang kelima, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Sebagai implementasinya, saya menerapkan strategi pembelajaran dengan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menghargai keberagaman, di mana setiap murid merasa diterima dan didorong untuk berkembang sesuai potensinya masing-masing. Tindakan yang akan saya lakukan setelah saya mempelajari peristiwa ini adalah
Yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan murid, yaitu dengan melakukan pemetaan kebutuhan individu setiap murid untuk memahami tingkat kemampuan, gaya belajar, dan kebutuhan murid. Yang kedua, menyesuaikan rencana pembelajaran. Berdasarkan hasil pemetaan, saya akan menyesuaikan rencana pembelajaran dengan merancang berbagai metode pengajaran dan materi yang sesuai dengan berbagai tingkat kemampuan dan preferensi pada murid. Yang ketiga, menerapkan strategi pengajaran yang beragam, yaitu menerapkan strategi pengajaran yang bervariasi seperti memberikan pilihan tugas, menggunakan berbagai media pembelajaran, dan mengadakan kelompok belajar kecil untuk mendukung berbagai gaya belajar murid. Yang keempat, memberikan umpan balik yang konstruktif dan individual. Sebagai implementasinya, saya memberikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif kepada setiap murid berdasarkan kemajuan dan kebutuhan mereka untuk membantu mereka memahami dan meningkatkan keterampilan murid. Yang kelima, mengadakan sesi refleksi dan penyesuaian. Saya akan secara rutin mengadakan sesi refleksi untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan dalam melakukan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan umpan balik dan hasil evaluasi murid. Yang terakhir, meningkatkan kolaborasi dengan rekan guru, yaitu berkolaborasi dengan rekan guru untuk berbagi pengalaman dan strategi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi serta mendukung satu sama lain dalam mengatasi tantangan yang mungkin muncul.